Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kalimat efektif. Disimak baik-baik ya. Kalimat efektif itu apa sih? Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, tepat, dan mudah dipahami. Dan adapun ciri-ciri dari kalimat efektif, diantaranya subjek dan predikatnya jelas, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar, tidak boros kata, dan susunan kalimatnya logis. Yuk anak-anak, kita pahami maksud dari keempat ciri tadi. Maksud dari ciri yang pertama, yakni kalimat harus punya siapa atau subjek dan apa yang dilakukan si subjek, yang disebut predikat. Tanpa keduanya, kalimat jadi membingungkan. Contohnya, kalimat pertama berbunyi sedang membaca di perpustakaan. Pertanyaannya, siapakah yang membaca? Nah, karena tidak ada subjeknya, jadi kalimatnya terkesan tidak jelas. Berbeda dengan kalimat yang di bawah, yang berbunyi Rina sedang membaca di perpustakaan. Kalimat ini terkategori jelas karena terdapat subjek, yakni Rina, dan predikat, yakni membaca. Dan adapun maksud dari ciri-ciri yang kedua adalah ketika murid-murid membuat sebuah kalimat, gunakanlah huruf kapital, titik koma, dan tanda tanya dan tanda lainnya dengan benar. Contohnya, di kalimat pertama berbunyi Budi berkata dia akan pergi besok. Dan kalimat di bawahnya berbunyi Budi berkata, tanda koma, dia akan pergi besok. Kalimat di atas dan di bawah memiliki perbedaan, yakni kalimat di atas tanpa tanda baca dan kalimat di bawah dengan tanda baca yang membuatnya menjadi lebih jelas. Lalu, adapun maksud dari ciri yang ketiga adalah ketika membuat kalimat, murid-murid usahakan untuk menghindari kata yang tidak perlu supaya kalimatnya mudah dibaca dan tidak terjadi pemborosan kata. Contohnya, di kalimat pertama, karena dia sakit sehingga dia tidak masuk sekolah. Nah, kalimat pertama ini adalah kalimat yang tidak efektif karena terlalu berbelit-belit. Dan adapun kalimat yang di bawah berbunyi, dia tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, kalimat yang kedua ini tersusun dengan lebih ringkas, tapi maksudnya dapat dipahami. Kemudian, adapun maksud dari ciri yang terakhir adalah saat murid-murid membuat kalimat, haruslah murid-murid susun sesuai urutan yang benar supaya tidak membingungkan. Contohnya, pada kalimat tidak logis berbunyi setelah belajar, buku dimasukkan ke tas oleh Siti. Dan kalimat yang logis berbunyi, Siti memasukkan buku ke tas setelah belajar. Jadi kalimat yang kedua ini tersusun lebih rapi dan maknanya lebih mudah dicerna dan dipahami daripada kalimat yang di atas. Sekarang Ibu Guru mengajak kalian untuk latihan. Pada kalimat di atas, bagaimanakah cara membuatnya menjadi lebih efektif? Ibu Guru tunggu jawabannya selama 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yap, benar sekali. Jadi jawabannya adalah kita harus menambahkan tanda baca koma. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, hemat kata, dan sesuai kaidah. Nah, murid-murid haruslah selalu menggunakan subjek dan predikat yang jelas, juga ejaan yang tepat dan susunan yang logis ketika membuat sebuah kalimat ya. Ibu Guru pamit dulu. Terima kasih sudah belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job!